Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi panas banget di dunia sepak bola Asia Tenggara, bikin heboh. Penolakan Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM terhadap undangan laga uji coba dari Timnas Indonesia. Yang lebih bikin panas bukan cuma penolakannya, tapi juga komentar-komentar dari fans Malaysia yang, ya bisa dibilang terlalu jumawa. Kita bakal kupas semua dengan tajam tapi santai. Jadi, siapkan camilanmu dan mari kita bahas kenapa Timnas Malaysia menolak bertanding melawan Timnas Indonesia. Dan kenapa respon dari fans Malaysia bikin banyak netizen geleng-geleng kepala. Mengejutkan, Elkan Bagot, bek jangkung andalan Timnas Indonesia, resmi dilarang AFC memperkuat skuad merah putih. Bukan karena konflik, bukan juga karena cedera, tapi karena peraturan. Ya, kamu nggak salah dengar. Bukan karena performa buruk, bukan juga karena masalah internal. Kita akan bahas tuntas kenapa Elkan Bagot tidak bisa tampil, kontroversi yang menyelimuti hubungannya dengan Timnas, serta siapa saja calon penggantinya di bawah komando pelatih anyar, Gerald van den Berg. Simak faktanya hingga selesai. Wow, Timnas Cina dengan tekad membara dan misi hidup mati, siap tempur di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang untuk menang. Bahkan pelatih mereka, Branko Ivankovic, dengan penuh percaya diri menyatakan, lawan Brasil pun saya tetap optimistis. Apa yang membuat China begitu berani? Apa strategi mereka? Dan bagaimana peluang Timnas Indonesia di duel hidup mati ini? Kita akan bahas semuanya, hanya di channel ini. Timnas Cina datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh. Tapi tahukah kamu, dari 25 pemain yang mereka bawa, tidak ada satu pun yang bermain di luar negeri. Sementara Timnas Indonesia justru sebaliknya. Mayoritas penggawa Garuda justru merumput di berbagai penjuru dunia. Dari Inggris, Belanda, Italia, sampai Amerika. Lalu, apa artinya ini? Apakah pemain lokal lebih kuat dari pemain luar? Apakah Cina salah strategi? Atau justru mereka punya filosofi berbeda? Kita bahas semuanya sekarang, tuntas, sampai akhir. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin heboh. Penolakan Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM terhadap undangan laga uji coba dari Timnas Indonesia. Yang lebih bikin panas bukan cuma penolakannya, tapi juga komentar-komentar dari fans Malaysia yang, ya bisa dibilang terlalu jumawa. Kita bakal kupas semua dengan tajam tapi santai. Jadi, siapkan camilanmu dan mari kita bahas kenapa Timnas Malaysia menolak bertanding melawan Timnas Indonesia. Dan kenapa respon dari fans Malaysia bikin banyak netizen geleng-geleng kepala. Pada FIFA Matchday, September 2025, PSSI yang diketuai Erick Thohir secara resmi mengundang Malaysia untuk menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Tujuannya, temu kangen. Setelah sekian lama tak bersua di level senior, Timnas kita pengen kembali merasakan atmosfer panas penuh gengsi melawan Harimau Malaya. Tapi, ajakan ini ditolak. Bukan oleh fans, tapi langsung dari FAM. Menurut Erick Thohir, bahkan bukan tim senior Malaysia yang ditawari, melainkan tim U datang oleh internal mereka sendiri. Alhasil, laga yang dinantikan pecinta bola di Asia Tenggara pun harus batal. Dan sebagai gantinya, pertemuan kedua tim hanya bisa kita lihat di ajang Piala AFF U23 bulan Juli nanti. Bukan vibe yang sama ya? Nah, yang bikin netizen Indonesia makin panas adalah komentar-komentar dari fans Malaysia. Banyak dari mereka menyebut bahwa buat apa lawan Indonesia ranking FIFA-nya lebih rendah. Mending lawan tim-tim seperti Cape Verde yang peringkatnya jauh lebih tinggi.
Kalau menang lawan Indonesia, nggak dapat poin banyak. Kalau kalah, malu. Bahkan ada yang bilang, kalau Indonesia sudah selevel Piala Dunia, pergilah lawan Brasil, Spanyol, atau Jerman. Wow, pede banget ya. Padahal faktanya timnas Indonesia saat ini sedang mengalami kebangkitan besar-besaran. Dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona, dan deretan pemain muda keturunan Eropa seperti Ole Romeni, Justin Hubner, Jay Ijes, Tom Hay, tim Garuda sedang terbang tinggi. Padahal statistik tak pernah bohong. Coba mari kita flashback sedikit. Terakhir kali Indonesia versus Malaysia bertemu di level senior adalah di Piala AFF 2021. Hasilnya, Indonesia menang meyakinkan 4-1. Sebuah kekalahan yang tentu masih membekas bagi pendukung Harimau Malaya. Sekarang, dengan komposisi tim yang lebih solid, pengalaman lebih banyak di level Asia, dan bahkan bersaing untuk tiket ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia jelas bukan lawan sembarangan. Jadi, penolakan Malaysia ini murni alasan teknis dan fokus ke turnamen lain? Atau ada rasa takut kalah lagi? Sekarang kita fokus sedikit ke timnas kita sendiri. Apa sih yang lagi dibangun Patrick Kluivert dan tim? Indonesia sekarang sedang bersiap untuk laga penting melawan China 5 Juni dan Jepang 10 Juni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Ole Romeni, Tom Hay, dan Jay Ijes jadi pilar utama tim. Meski Ragnar Oratmangoen absen karena kesehatan, ada beberapa wajah lama yang comeback. Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipali, Janse N. Jakob Sayuri, Beckham Putra. Jadi bisa dibilang kita sedang ada di fase emas pembentukan skuad nasional. Justru disinilah pentingnya laga uji coba. Bukan sekadar pertandingan, tapi bagian dari proses panjang membentuk tim yang siap bersaing di panggung dunia. Sayangnya Malaysia memilih jalan lain. Kesimpulannya Malaysia menolak karena fokus atau takut? Oke, kita harus adil. Mungkin, Malaysia punya alasan kuat untuk menolak. Mereka memang sedang menyiapkan Pesta Bola Merdeka Cup, turnamen tahunan kebanggaan mereka. Bisa jadi itu dianggap lebih prioritas. Tapi, dengan komentar-komentar fans yang menjatuhkan Indonesia, menyebut ranking rendah atau menyindir seperti katanya sudah selevel Piala Dunia, jelas ini bukan hanya soal jadwal. Ini soal rasa minder yang dibungkus kepercayaan diri berlebihan. Nah, sekarang giliran kalian untuk berpendapat. Menurut kamu, apakah penolakan Malaysia ini murni karena jadwal yang padat atau karena takut kalah melawan timnas Indonesia yang sekarang jauh lebih kuat? Apakah fans Malaysia terlalu sombong dengan menolak laga karena alasan ranking FIFA? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi rame-rame ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional. Dan tetap dukung Timnas Garuda. Merah Putih, Jaya! Mengejutkan, Elkan Bagot, bek jangkung andalan timnas Indonesia, resmi dilarang AFC memperkuat skuad merah putih. Bukan karena konflik, bukan juga karena cedera, tapi karena peraturan. Ya, kamu nggak salah dengar. Bukan karena performa buruk, bukan juga karena masalah internal. Kita akan bahas tuntas kenapa Elkan Bagot tidak bisa tampil, kontroversi yang menyelimuti hubungannya dengan timnas, serta siapa saja calon penggantinya di bawah komando pelatih anyar, Gerald Vandenberg. Simak faktanya hingga selesai. Nama Elkan Bagot tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bek tengah berdarah Indonesia-Inggris ini pernah menjadi andalan pertahanan skuad Garuda, terutama saat tampil memukau di berbagai turnamen internasional, termasuk Piala Asia 2023 lalu. Dengan tinggi badan menjulang dan postur fisik yang ideal, Bagot jadi tembok kokoh di lini belakang.
Tapi sejak awal 2024, tepatnya setelah Piala Asia, Elkan mulai jarang terlihat mengenakan seragam merah putih. Spekulasi mulai beredar ketika Elkan tidak dipanggil untuk playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Mei lalu. Rumor mengatakan terjadi ketegangan antara Elkan dan pelatih Shin Tae-yong. Tapi belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hal ini. Selain itu, Elkan juga dilaporkan mengalami cedera serius di paruh pertama musim 2024 sampai 2025 saat membela klubnya, Blackpool. Baru pada bulan Desember, ia kembali bermain reguler. Menjelang FIFA Matchday Maret 2025, Elkan menolak panggilan timnas dengan alasan ingin fokus memulihkan performa bersama klub. Hingga akhirnya saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang beberapa waktu lalu, Elkan masih absen. Banyak supporter bertanya-tanya, kalau Elkan sudah sembuh dan usianya masih 22 tahun, kenapa dia tidak ikut di kualifikasi Piala Asia U23? Jawabannya ternyata sederhana tapi mengejutkan, dia tidak lolos syarat umur. Menurut pasal 22,1,3 regulasi AFC, hanya pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2003 yang boleh bermain di ajang U23. Nah, Elkan Baggett lahir pada 23 Oktober 2002. Jadi meskipun usianya masih tergolong muda, dia tidak masuk kriteria. Ini tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas, karena pengalaman dan kualitas Elkan jelas sangat dibutuhkan. Tapi, kabar baiknya, Indonesia masih punya stok bek tengah muda yang potensial. Pelatih baru timnas U33 Gerald van den Burg kini punya tugas besar membentuk lini belakang Garuda Muda tanpa Elkan Baggett. Siapa saja kandidat kuatnya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada Justin Hubner. Pemain keturunan Belanda ini sudah jadi langganan timnas sejak Piala Asia U23 2024. Usianya masih 21 tahun, dan dia punya pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Lalu ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Pemain ini sudah merasakan atmosfer timnas senior dan lahir 21 Juni 2003, jadi masih eligible. Ferrari dikenal punya jiwa kepemimpinan dan sering jadi kapten di kelompok umur. Nama lain yang menarik adalah Dion Marks, pemain muda dari klub Top Os di kasta kedua Liga Belanda. Meski baru 19 tahun, dia menunjukkan kualitas permainan yang dewasa dan bisa jadi investasi jangka panjang. Masih ada juga 3 pemain yang naik dari timnas U20, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Alvarezi Buffon. Mereka dinilai siap naik level dan memberi opsi bagi Van den Burg. Dan jangan lupakan Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Pemain kelahiran 2003 ini sedang naik daun. Bahkan baru-baru ini, Kakang sukses mencuri perhatian saat bertanding melawan Manchester United bersama ASEAN All-Stars. Ia mampu menjaga Alejandro Garnacho dengan sangat baik. Kehadiran Gerald van den Burg sebagai pelatih baru membawa angin segar. Sebagai legenda sepak bola Belanda, ia diharapkan bisa membawa disiplin, teknik, dan gaya main modern ke timnas U33. Meskipun Elkan Baggett tak bisa ikut, bukan berarti harapan kita pupus. Justru ini jadi momen penting untuk regenerasi. Van den Burg punya banyak opsi pemain muda yang lapar pengalaman dan siap membuktikan diri di Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Supporter Indonesia juga diharapkan tetap solid mendukung, karena membangun tim nasional yang kuat butuh proses, konsistensi, dan tentu saja dukungan dari kita semua. Jadi itulah penjelasan lengkap kenapa Elkan Baggett tak bisa memperkuat timnas U23 Indonesia. Bukan karena konflik, bukan karena cedera, tapi karena aturan usia dari AFC. Kini saatnya kita menatap masa depan bersama talenta muda lainnya. Masih banyak bintang baru yang siap bersinar. Apakah kalian optimis dengan skuad muda pilihan Van den Burg? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten sepak bola Indonesia lainnya, dan tetap dukung Garuda.
Wow, timnas Cina dengan tekad membara dan misi hidup mati siap tempur di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang untuk menang. Bahkan pelatih mereka, Branko Ivankovic, dengan penuh percaya diri menyatakan, lawan Brasil pun saya tetap optimistis. Apa yang membuat China begitu berani? Apa strategi mereka? Dan bagaimana peluang timnas Indonesia di duel hidup mati ini? Kita akan bahas semuanya hanya di channel ini. Hari Selasa pagi, 3 Juni 2025, Bandara Soekarno-Hatta menyambut tamu penting dari Asia Timur, skuad timnas Cina. Di bawah komando pelatih kawakan asal Kroasia, Branko Ivankovic, mereka datang membawa beban besar dan harapan terakhir. Cina memanggil 27 pemain terbaiknya, semua siap tempur untuk 2 laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi perhatian mereka jelas tertuju ke 1 laga terlebih dahulu. Duel lawan timnas Indonesia di GBK, Kamis malam, 5 Juni 2025. Buat Cina, laga ini ibarat final. Kalah, mereka pulang. Menang, masih ada harapan menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maka jangan heran kalau mereka datang dengan mental siap tempur. Branko Ivankovic bukan pelatih biasa. Dia sudah malang melintang di dunia sepak bola Asia. Pernah membawa Iran ke Piala Dunia, dan sekarang diberi mandat menyelamatkan timnas Cina dari kegagalan. Dalam konferensi pers setibanya di Jakarta, Branko langsung menegaskan misi timnya, menang. Tak peduli siapa lawannya. Bahkan ketika ditanya apakah dirinya gentar menghadapi Indonesia di kandang sendiri, dia menjawab dengan enteng namun penuh keyakinan, lawan Brasil pun saya tetap optimistis. Sebuah pernyataan yang bisa bikin darah para pemain timnas Indonesia mendidih, tapi juga sekaligus jadi sinyal bahwa Cina tidak akan main-main. Kalau kita kilas balik ke pertemuan pertama, Cina sukses menumbangkan timnas Indonesia dengan skor 2-1. Itu jadi satu-satunya kemenangan mereka setelah 3 kekalahan sebelumnya. Artinya mereka tahu cara mengalahkan Indonesia. Tapi tentu saja, kali ini situasinya berbeda. Indonesia bermain di rumah sendiri, di hadapan 70.000 supporter yang sudah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket sudah sold out. Suara Garuda bakal bergema lebih kencang dari biasanya. Dan jangan lupa, performa timnas Indonesia sekarang sedang on fire. Mereka tidak hanya tampil percaya diri, tapi juga semakin solid dari lini belakang hingga depan. Bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, kemenangan atas Cina bukan hanya tentang poin, tapi soal harga diri. Ini bukan hanya pertandingan, ini soal membuktikan bahwa Indonesia sudah bangkit dan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dengan kekuatan penuh dan semangat pantang menyerah, Garuda bersiap membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya. Apalagi mereka tahu, menang lawan Cina berarti membuka pintu lebar menuju babak berikutnya. Dan dengan dukungan 70.000 supporter di GBK, siapapun akan merasa seperti melawan 12 pemain di lapangan. Kalau kita bicara soal kepercayaan diri Cina, itu datang dari mentalitas pelatih dan pengalaman mereka bermain di level atas. Branko Ivankovic tahu bagaimana membentuk tim dengan mental baja. Dia tahu tekanan seperti ini bukan hal baru. Tim Cina juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Meski performa mereka di awal kualifikasi sempat mengecewakan, mereka punya kualitas individu dan kekompakan yang bisa menjadi senjata berbahaya. Kita bicara tentang tim yang secara infrastruktur dan investasi sudah masuk level dunia. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan tentang nama besar. Ini tentang siapa yang punya nyali lebih besar di lapangan. Jelang pertandingan, suasana di Jakarta benar-benar terasa panas. Tiket sudah habis, GBK akan jadi lautan merah putih. Dan satu hal yang pasti, atmosfer malam itu akan jadi salah satu yang paling mengguncang di kualifikasi zona Asia. Cina datang dengan penuh tekanan.
Indonesia datang dengan dukungan rakyatnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih siap secara mental? Kalau kita bicara prediksi, ini akan jadi laga yang ketat. Cina pasti tampil menyerang sejak menit awal. Mereka butuh kemenangan. Tapi Indonesia punya senjata rahasia, semangat juang, kerja sama tim, dan dukungan publik yang luar biasa untuk meredam tekanan. Dan para pemain timnas, dari Marcelino hingga Pratama Arhan, pasti ingin memberikan kemenangan di kandang sendiri. Apakah ini akan jadi malam bersejarah bagi timnas Indonesia, ataukah Cina akan memaksakan hasil mengejutkan? Kita tunggu saja. Satu hal yang pasti, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertarungan harga diri, semangat bangsa, dan perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Cina datang dengan misi wajib menang, Indonesia berdiri tegak di kandangnya sendiri. Dan kita semua tahu, di GBK, siapapun lawannya, Garuda akan terbang tinggi. Jangan lupa tulis prediksi kamu di kolom komentar. Siapa yang akan menang dan siapa pencetak golnya. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Dan ingat, kita semua adalah bagian dari Garuda. Timnas Cina datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh. Tapi tahukah kamu, dari 25 pemain yang mereka bawa, tidak ada satu pun yang bermain di luar negeri. Sementara timnas Indonesia justru sebaliknya. Mayoritas penggawa Garuda justru merumput di berbagai penjuru dunia, dari Inggris, Belanda, Italia, sampai Amerika. Lalu, apa artinya ini? Apakah pemain lokal lebih kuat dari pemain luar? Apakah Cina salah strategi? Atau justru mereka punya filosofi berbeda? Kita bahas semuanya sekarang, tuntas, sampai akhir. Laga timnas Indonesia melawan Cina di matchday 9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi salah satu laga paling menentukan. Digelar Kamis malam, 5 Juni 2025 di GBK, pertandingan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi soal peluang bertahan hidup di babak kualifikasi. Timnas Indonesia sedang dalam performa stabil dan jadi kejutan di grup C. Sementara Cina justru berada di posisi paling bawah, hanya mengoleksi 6 poin. Tapi jangan salah, mereka belum habis. Masih ada peluang lolos ke putaran keempat kalau mereka menang di Jakarta. Dan untuk itu, Cina tidak main-main. Mereka sudah mulai pemusatan latihan sejak 24 Mei. Tapi yang bikin heboh adalah seluruh pemainnya berasal dari klub lokal di Chinese Super League. Jangan salah sangka, meski full lokal, pemain Cina yang datang ke Indonesia bukan pemain sembarangan. Ada nama-nama kawakan seperti Wang Dalei, sang kiper sekaligus kapten tim. Pengalamannya menjaga gawang sudah tidak perlu diragukan lagi. Lalu ada Zhang Yuning yang mencetak gol ke gawang Indonesia di pertemuan pertama. Dia kembali dipercaya mengisi lini depan, ditemani pemain langganan seperti Wei Shihao, Li Lei, Wang Shangyuan, dan Zhu Chenjie. 3 pemain naturalisasi juga ikut. Serginho, gelandang serba bisa. Jiang Guangtai, bek tangguh yang sebelumnya bermain di Inggris. Dan 1 nama baru, Yang Mingyang, mantan pemain timnas junior Swiss yang siap mencatat debut di tim senior Cina. Ada pula talenta muda menjanjikan seperti Wang Yudong dan Liu Chengyu. Keduanya masih 18 tahun. Jadi, meski semua main di liga lokal, kualitas mereka jelas tidak bisa dianggap enteng. Sementara itu, timnas Indonesia tampil dengan kekuatan yang nyaris 180 derajat berbeda. Dari 30 pemain yang dibawa pelatih Patrick Kluivert, hanya 10 pemain yang bermain di BRI Liga 1. Sisanya, total 20 pemain bermain di luar negeri. Mereka tersebar di berbagai kompetisi, Liga Belanda, Inggris, Italia, Belgia, Denmark, bahkan Amerika Serikat dan Thailand. Sebut saja nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Joe Aon, dan Tom Hai.
Bahkan jika kita menghitung Ramadan Sananta yang kini membela klub Brunei, DPMM FC, maka jumlah pemain abroad timnas Indonesia menjadi 21 dari 30 pemain. Dengan kata lain, timnas Indonesia adalah tim dengan pemain paling internasional di Asia Tenggara saat ini. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Nah, ini menarik. Cina memilih mengandalkan pemain lokal. Indonesia mengandalkan pemain diaspora. Lalu, mana yang lebih baik? Cina tampaknya percaya bahwa pemain yang bermain di liga domestik lebih terkontrol, lebih mudah dipantau, dan bisa bermain lebih padu karena sering bertemu. Tapi di sisi lain, kualitas liga lokal mereka cukup tinggi dengan infrastruktur dan finansial yang kuat. Sementara Indonesia memilih memaksimalkan potensi diaspora. Mereka mungkin jarang berkumpul lama, tapi pengalaman bermain di liga top Eropa membuat kualitas individu mereka sangat tinggi. Ditambah gaya bermain mereka lebih modern dan cepat. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal dua filosofi sepak bola yang sangat berbeda. Dan pertandingan nanti akan membuktikan mana yang lebih efektif di atas lapangan. Satu hal yang tidak bisa dibeli Cina dengan uang sekalipun adalah atmosfer GBK. Sebanyak 70.000 tiket sudah habis terjual. Stadion akan menjadi lautan merah putih. Dan kita semua tahu, bermain di GBK bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk tim besar sekalipun. Timnas Indonesia punya semangat, dukungan, dan motivasi ekstra. Tapi ingat, China datang dengan misi hidup mati. Mereka akan tampil all out. Tidak ada yang akan disisakan di lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah China dengan kekuatan lokalnya bisa membungkam Indonesia yang bertabur pemain diaspora? Apakah mereka cukup solid untuk membendung lini tengah Tom Hay dan Marcelino? Bisakah pertahanan mereka menahan pergerakan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen? Dan mampukah mereka mencetak gol melewati duet Jay Itzes dan Justin Hubner? Kita akan melihat duel menarik antara organisasi kolektif Cina melawan kreativitas internasional Indonesia. Banyak yang memprediksi laga ini akan berlangsung sengit. Tapi jika kita melihat dari tren permainan, kualitas individu, dan dukungan publik, Indonesia sedikit lebih unggul. Tapi waspada, karena Cina bisa tampil menekan dan tanpa beban. Apapun hasilnya nanti, laga ini akan menjadi cerminan dua pendekatan berbeda dalam membangun tim nasional. Dan siapapun yang menang, kita semua patut bangga karena Asia kini punya warna dan filosofi yang makin beragam. Cina datang dengan seluruh kekuatan lokalnya. Indonesia tampil dengan kekuatan globalnya. Dua kekuatan, dua budaya, satu tujuan, menuju Piala Dunia 2026. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus pulang lebih awal? Kita tunggu jawabannya di GBK. Jangan lupa tulis prediksi kamu di kolom komentar. Siapa yang bakal mencetak gol pertama? Siapa pemain terbaik di laga nanti? Dan kamu tim lokal atau tim diaspora? Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena kita akan terus bahas seru-seruan seputar Timnas Indonesia dan tetap semangat dukung Garuda. Ini baru mantap. Di balik situasi yang mencekam, muncul satu nama yang diyakini bisa membalikan keadaan. Patrick Kluivert. Sang pelatih asal Belanda ternyata sudah menyiapkan strategi rahasia yang bukan hanya untuk mengatasi tekanan dari Cina, tapi juga membungkam Jepang di laga terakhir. Apa sebenarnya yang sedang dirancang Kluivert? Dan bagaimana peluang Garuda tanpa tiga pilar andalan mereka? Simak terus videonya sampai selesai, karena di akhir nanti akan ada pertanyaan menarik buat kalian semua. Bahan diskusi seru di kolom komentar. Kabar mengejutkan datang hanya sepekan sebelum duel panas melawan Cina di Gelora Bung Karno. Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, dan Maarten Paes, 3 nama penting dalam skuad Garuda, dipastikan absen. Ragnar tidak dipanggil untuk laga kali ini karena sedang sakit.
Marcelino dan Maarten harus menjalani hukuman akumulasi kartu yang mereka kumpulkan di laga sebelumnya. Bayangkan saja, Marcelino yang jadi motor serangan Indonesia di lini tengah. Ragnar, sang winger lincah yang selalu bikin pertahanan lawan kocar-kacir. Dan Maarten Paes, kiper tangguh dari Eredivisie yang jadi tembok utama di bawah Mistar. Tiba-tiba hilang dari daftar pemain saat laga hidup mati melawan Cina. Sebuah guncangan besar? Jelas, tapi bukan akhir dari segalanya. Patrick Kluivert bukan sosok biasa. Dia legenda sepak bola Belanda ini dikenal cerdas, tenang, dan penuh kejutan. Meski kehilangan pemain penting, ia tidak panik. Justru, ia langsung memanggil 32 pemain, kekuatan penuh sebagai respons cepat. Dan bukan hanya untuk Cina, tapi juga untuk laga melawan Jepang 5 hari kemudian. Kluivert paham betul, Cina bermain cepat dan penuh pressing. Jepang dikenal dengan gaya bermain taktis dan penguasaan bola yang tinggi. Untuk itu, Kluivert sedang merancang 2 skenario berbeda. Skenario pertama, menghadapi tekanan frontal China dengan pola transisi cepat dan permainan melebar. Skenario kedua, menghadapi dominasi Jepang dengan pressing tinggi dan manajemen tempo. Taktik ini menuntut pemain-pemain dengan fleksibilitas tinggi dan stamina kuat. Maka dari itu, komposisi pemain kali ini benar-benar menarik. Absennya Maarten Paes jadi berkah tersembunyi bagi satu nama, Emil Audero. Kiper 28 tahun ini akhirnya berpeluang menjalani debut bersama timnas Indonesia. Bersama Palermo di Serie B Italia, Emil tampil solid dengan 15 laga, 3 clean sheet, bawa Palermo ke babak playoff promosi. Kini, dia berpeluang jadi penjaga gawang utama Indonesia saat hadapi Cina. Banyak yang menanti, apakah Emil bisa menjadi sosok penyelamat di bawah Mistar atau justru jadi titik lemah baru yang diserbu Cina? Posisi sayap dan tengah kini jadi sorotan. Tanpa Ragnar dan Marcelino, siapa yang layak dipercaya? Di sayap kiri ada 3 nama kuat, yakni Rafael Struijk dengan kecepatan dan akurasi tembakannya patut diwaspadai. Sedangkan Stefano Lillipali mempunyai pengalaman yang jadi senjata utamanya. Beckham Putra dia lincah dan punya visi bermain tinggi. Di sayap kanan, perebutan makin sengit. Yaakob Sayuri dengan 10 gol dan 6 assist musim ini. Egy Maulana Fikri dengan 12 gol dan 7 assist bersama Dewa United. Eliano Reinders mempunyai opsi fleksibel dengan peran sebagai winger atau gelandang. Catatan menarik, Yaakob dan Egy jadi pemain paling bersinar di Liga 1 musim ini. Dan keduanya punya motivasi lebih saat membela Garuda. Kluivert tidak hanya berpikir untuk satu pertandingan. Ia merancang 2 rencana bertahap untuk 2 pertandingan penentu. Lawan Cina, fokus ambil poin penuh di kandang. Kunci, menang duel lini tengah dan manfaatkan serangan balik cepat. Lawan Jepang, main lepas tanpa tekanan. Kunci, fokus bertahan rapat dan bermain efektif di momen transisi. Kluivert juga dikabarkan mengintensifkan sesi analisis video dan skema taktik selama pemusatan latihan. Ia bahkan meminta laporan performa per individu untuk menyusun susunan pemain paling optimal. 2 laga terakhir ini akan jadi penentu nasib Indonesia di jalur menuju Piala Dunia 2026. Lolos ke babak ketiga berarti lebih dekat dengan Piala Dunia, meningkatkan reputasi sepak bola nasional, membuktikan Indonesia bukan sekadar kuda hitam Asia. Tapi jika gagal, perjuangan makin panjang di putaran berikutnya. Tekanan mental dan publik semakin besar, perlu mulai dari awal lagi di kualifikasi tahap selanjutnya. Meski badai sempat menghantam, timnas Indonesia tetap berdiri tegak. Dengan strategi rahasia dari Patrick Kluivert dan semangat para pemain muda yang siap membuktikan diri, harapan Garuda untuk terbang ke Piala Dunia masih menyala terang. Nah, sekarang giliran kalian memberikan komentar. Menurut kalian, siapa yang paling pantas menggantikan Marcelino dan Ragnar di lini serang timnas? Apakah Emil Audero layak jadi kiper utama menggantikan Maarten Paes? Dan apakah strategi rahasia Patrick Kluivert bisa benar-benar ampuh hadapi Cina dan Jepang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Garuda bukan hanya simbol, tapi semangat juang yang tak pernah padam.